Fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, fungsi kuadrat ini bisa digambar. Dia bentuknya kurva. Kurvanya bisa membuka ke atas seperti ini atau bisa membuka ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada titik yang paling rendah, ada juga titik yang paling tinggi. Nah, titik yang paling rendah atau titik yang paling tinggi ini disebut titik puncak. Nah, titik puncak tak simbolkan XP, YP. X puncak sama Y puncak. Nah, X puncak itu juga disebut sumbu simetri. Ini X puncak. Sumbu simetri itu garis yang membagi dua kurva sama besar. Gini. Atau yang ini. Nah, nanti X puncak itu rumusnya XP sama dengan min B per 2A. Itu X puncak. Nah, terus Y puncak. Y puncak itu juga disebut nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, kalau cuma Y-nya itu berarti nilainya ya, nilai maksimum atau nilai minimumnya. Untuk Y puncak itu rumusnya D per min 4A. Dengan D itu B kuadrat min 4AC. Bisa dengan rumus ini atau bisa juga dengan ini. Ini kita tulis sama Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, yang dicarikan Y puncak. Berarti Y-nya diganti YP, Y puncak. Kalau Y-nya Y puncak, berarti X-nya X puncak. Jadi ini kasih aja P, ini juga P. Nah, X puncak tadi diambil dari persamaan sumbu simetri ini. Baru kita masukkan ke sini, gitu. Nah, jadi kalau yang kita cari titik puncak, itu kita cari X puncaknya dulu, rumusnya ini. Sama kita cari Y puncaknya. Bisa pakai D per min 4A atau langsung kita masukkan X puncaknya. Gini. Terus kalau kita cari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini tadi, Y-nya diganti 0. Jadi AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini jadi persamaan kuadrat. Nah, kita cari X-nya. Untuk cari X di persamaan kuadrat, ada 3 cara ya. Yang pertama, bisa dengan memfaktorkan. Nah, untuk pemfaktoran di persamaan kuadrat, kita cari akar-akarnya, itu sudah ada di video sebelumnya. Terus yang kedua bisa juga dengan rumus. Rumus ABC. Atau yang ketiga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Dengan 3 cara ini. Nah, nanti kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0, berarti pasti bentuknya berapa, 0. Nah, ini X-nya berapa, kita cari dengan ini, 0. Selanjutnya, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita masukkan ke sini, X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti ini 0, ini 0. Berarti tinggal C. Jadi Y-nya sama dengan C. Y sama dengan C.
Jadi titik potong dengan sumbu Y itu sama aja 0, C. Ini titik potong dengan sumbu Y. Terus yang ini titik potong dengan sumbu X. Nah, contohnya gimana? Kita ke contoh. Misalnya ada fungsi kuadrat ini. Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Kita cari titik puncaknya dulu aja ya. Kita cari titik puncaknya, kita cari X puncak. Tadi X puncak itu rumusnya min B per 2A. Nah, berarti min B. B-nya di sini negatif 4 per A. A-nya 1. Terus ini 2A ya, berarti ini 2 kali 1. Negatif kali negatif 4 berarti 4 per 2 kali 1, 2. 4 bagi 2, 2. Ini X puncak. Terus kita cari Y puncak. Nah, kalau Y kan sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Berarti kalau Y puncak, X-nya ganti aja dengan X puncak. Gini. Nah, tadi X puncaknya ketemu 2. Jadi, X puncaknya ganti 2, 2 kuadrat min 4 kali X puncaknya 2 ditambah 3. 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali 2, 8 ditambah 3. 4 dikurangi 8, negatif 4 tambah 3, negatif 1. Nah, dari sini berarti titik puncak tadi XP, YP. XP-nya 2, YP-nya min 1. Nah, terus kalau kita cari titik potong dengan sumbu X. Dengan sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, Y-nya 0. Jadi langsung X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan saja ya. Berarti sini X, sini X. Kita cari bilangan, kalau dikalikan hasilnya 3. Kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Oh, 3 itu berapa kali berapa? 3 itu bisa 1 kali 3. Oh, cuma 1 kali 3. Atau bisa juga min 1 dikali min 3. Nah, yang dijumlah hasilnya negatif 4 berarti yang bawah yang ini. Berarti negatif 1 sama negatif 3. Sama dengan 0. Jadi, X min 1 sama dengan 0 ini, atau X min 3 sama dengan 0. Jadi, X-nya sama dengan min 1 pindah ruas 1, atau X-nya sama dengan min 3-nya pindah ruas 3. Nah, jadi titik potong dengan sumbu X itu 1,0 atau yang ini 3,0. Itu titik potong dengan sumbu X. Nah, terus titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y tadi berarti X-nya 0. Atau bisa langsung Y-nya sama dengan C. Dari sini berarti 0, C. Nah, C-nya berapa? C-nya itu 3. Berarti 0,3. Nah, dari X puncak, Y puncak, titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, ini bisa kita buat kurvanya.
Kalau dibuat kurva, sketsanya ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, tadi titik potong dengan sumbu X itu 1,0 dan 3,0. Misalnya 1,0 di sini dan 3,0 di sini. Jadi nanti lewat ini. Dan titik potong dengan sumbu Y itu 0,3. 0,3. Nah, lewat situ. Terus tadi titik puncaknya itu 2, min 1. 2 di sini, min 1, berarti ke bawah. Gini ya, ini min 1, sini 2. Nah, jadi bentuk kurvanya nanti ini kita hubungkan aja. Gini, terus gini. Nah, jadi kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 itu seperti ini. Semoga bermanfaat.